Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Kali ini saya ingin membahas tentang Poco M6 Pro Gan. Nah, di beberapa minggu sebelumnya saya kan udah bikin video tentang unboxing HP ini ya Gan, Poco M6 Pro. Sekarang saya ingin sharing tentang pengalaman menggunakan HP ini selama kurang lebih 1 bulanan Gan. Apa aja suka dan duka saat memakai HP ini Gan. Nah, tapi sebelum mulai video ini, saya pengen disclaimer dulu ya, Gan. Kalau di video ini, saya tuh nggak akan bahas spek terlalu dalam, Gan. Karena pasti udah ada tech reviewer lain yang membahas spek HP ini lebih bagus dari saya, Gan. Karena saya ini cuma user biasa aja, Gan. Di sini saya akan membahas ya pengalaman sebagai orang yang pakai HP, cuma pakai sosial media, ya main game-game ringan gitu aja, Gan. Dan juga nggak terlalu peduliin soal kamera. Yang terakhir juga gimana feel-nya pas dipakai Gan. Karena saya tipe orang yang suka sama HP compact. Jadi kalau Agan yang mungkin preferensinya sama kayak saya, ya bisa tonton video ini Gan. Sebagai perbandingan kalau Agan sudah mulai minat beli HP ini Gan. Yang pertama saya akan membahas tentang dimensinya Gan. Untuk Poco M6 Pro ini dimensinya itu lebarnya sekitar 75 mm, tingginya 161,1 mm dan tebalnya itu sekitar 8 mm Gan. Jadi kalau untuk ukuran HP compact ini jelas nggak terlalu compact ya Gan, tapi HP ini juga bisa dibilang nggak terlalu besar juga Gan. Jadi buat Agan yang nyari HP yang ukurannya itu ya nggak terlalu besar-besar banget. Karena sebelum saya beli HP ini saya pernah megang beberapa HP kayak Redmi 12, Redmi Note 12, sama Redmi 9T. Itu ukurannya jauh lebih besar dari ini Gan. Karena bentuk HP-nya itu flat dan juga bezelnya tipis, jadi HP-HP sekarang itu nggak terlalu besar lagi ya Gan. Dan spesialnya HP ini udah tahan dari cipratan air, jadi buat Agan yang misalnya pakai HP ini pas lagi gerimis atau nggak sengaja kena cipratan air, itu udah aman banget Gan. Tapi jangan sampai di bawah berenang ya Gan, atau dijatuhin ke dalam air, pasti mati. Yang kedua untuk layarnya ini 120 Hz dan AMOLED ya Gan, jadi warnanya tuh terasa vibrant banget Gan. Ya, dibandingkan dengan HP saya sebelumnya, Mi A2 Lite atau Redmi 6 Pro, ini layarnya jauh banget Gan. Karena Mi A2 Lite saya itu kalau nggak salah cuma 60 Hz ya Gan, dan layarnya tuh IPS pula, jadi kelihatan beda banget Gan sama HP ini. Saya ngelihatnya tuh lebih bagus ini jauh Gan. Dan yang saya suka dari HP ini, selain layarnya tadi, soundnya itu juga lumayan bagus Gan, karena speakernya itu ada stereo Gan di bagian bawah dan di bagian atas. Ya, buat nonton YouTube, saya ngerasa lebih asik pakai HP ini dibandingkan HP saya yang sebelumnya Gan. Karena yang sebelumnya HP saya cuma mono stereo ya. Dan suaranya juga lumayan keras, tapi nggak asal-asal keras gitu aja Gan. Jadi saya ngerasa suara bassnya itu masih agak kerasa Gan. Ya, hampir mirip kalau kita pakai sound eksternal yang kecil-kecil itu Gan. Selain itu juga, Poco M6 Pro ini layarnya sudah dilapisi Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih tahan sama benturan Gan. Tapi saya rasa kalau Agan nggak pakai tempered glass atau anti gores gitu, kalau Agan banting ya tetap pecah Gan. Jadi tetap hati-hati aja, paling bagus Agan pasangin tempered glass yang keras Gan. Yang ketiga untuk fiturnya, saya ngerasa ya lumayan lengkap lah untuk HP harga 2,7 jutaan ini Gan. Jadi ada NFC, fingerprintnya di layar, walaupun saya ngerasa kalau pakai fingerprint di layar itu nggak seresponsif kayak fingerprint di bagian tombol samping atau di belakang Gan. Ya, apa mungkin faktor saya pakai tempered glass yang tebel ya Gan. Kalau Agan udah pakai HP ini, coba bisa share apa fingerprint dalam layar itu kayak gini, atau perasaan saya aja Gan. Yang keempat untuk multitasking, karena Poco M6 Pro ini udah pakai prosesor Legend yaitu Helio G99. Jadi saya rasa aman-aman aja ya Gan buat multitasking, buat buka-buka game, main game gitu lumayan aman sih Gan. Asal
kalau main game jangan pakai aja settingan yang paling full gan, apalagi gamenya berat-berat. Karena saya di HP ini game paling berat saya cuma Metal Slug itu ya gan, Metal Slug Awakening. Jadi saya ngerasa lumayan lancar sih pakai main game itu gan. Nggak tahu game-game lain, mungkin Agan bisa tonton review lain ya. Dan tipe memorinya sudah pakai UFS 2.2, saya rasa lancar-lancar aja sih gan. Saya mindahin data dari flash disk OTG ke HP ini lumayan kenceng sih gan. Dan selanjutnya kalau scroll sosial media itu lumayan lancar sih gan. TikTok, Instagram apa, pokoknya lancar lah buat sehari-hari, itu udah aman banget HP ini gan. Selanjutnya untuk konektivitas, HP ini cuma sampai 4G ya gan. Jadi buat Agan yang pengen punya HP yang 5G ya HP ini kurang cocok gan. Tapi selama saya pakai HP ini di Denpasar, Bali, di rumah saya itu lancar-lancar aja gan. Bahkan saya ngerasa kalau misalnya saya download lewat HP ini kayaknya sih lebih kenceng dibandingkan HP saya sebelumnya gan, yaitu Mi A2 Lite. Ya mungkin karena faktor jenis prosesor sama memorinya ya gan, jadi lebih kenceng gitu gan. Dan untuk slot kartu memori di HP ini itu cuma hybrid gan, jadi Agan bisa pakai dual SIM atau satu SIM dan satu memori, ya pilih-pilih. Tapi saya rasa dengan memori dalamnya itu 256 GB, kayaknya beli memori eksternal itu nggak perlu amat gan. Soalnya saya aja yang suka mindahin file gede-gede baru kepake sekitar 100 GB gan, masih ada sisa 120 GB, ya banyak banget. Untuk orang yang sebelumnya pakai Android One atau Android murni, Poco M6 Pro ini yang pakai MIUI ini kerasa rame banget gan, karena kita tahu sendiri software dari Xiaomi itu kan biasanya memang aplikasinya banyak banget gan. Jadi kadang-kadang aplikasinya itu nggak kita pakai, atau misalnya kita nyari menu apa itu karena fiturnya terlalu banyak jadi kita bingung gan. Itu sih yang saya rasain pas make HP ini gan, karena saya sudah 5 tahun pakai Android One yang bersih, bahkan aplikasi record audio itu nggak ada, ini tiba-tiba semua fitur ada di HP ini gan. Jadi saya pas awal make HP ini tuh agak bingung ya gan, tapi setelah saya lihat di internet, saya hapus-hapusin aplikasi nggak penting, saya buat menunya sesimpel mungkin, ya saya mirip-miripin sama Android One. Nah itu lumayan nyaman sih pakainya gan, walaupun kadang-kadang kalau kita buka aplikasi bawaan kayak tema, kayak file manager, itu iklannya ada gan. Ya, tapi iklannya kebanyakan sih 5 detik bisa kita skip ya, pokoknya sabar-sabar aja gan. Namanya juga HP murah dari Xiaomi, ya pasti kita dapetin iklan gan, kecuali kita beli HP Xiaomi yang Xiaomi aja itu baru iklannya sedikit gan, atau nggak ada ya, saya kurang tahu karena nggak pernah megang. Untuk hasil foto dan video di Poco M6 Pro, ya saya ngerasain sih standar-standar aja ya kan, untuk HP 3 jutaan. Saya nggak bilang HP ini jelek dan juga nggak bisa bilang bagus, karena saya niatnya beli HP ini juga bukan buat kameranya ya kan, pakai biar multitaskingnya itu lancar. Tapi yang saya suka dari kamera HP ini itu ada ultrawide gan, jadi lumayan seru lah. Kadang-kadang kalau kita pengen bikin video atau foto nge-wide gitu, agak semi fisheye gitu, cocok kan pakai HP ini. Walaupun saya bandingkan dengan kamera utamanya, memang kamera wide-nya tuh sedikit lebih jelek ya kan. Dan juga saya lihat HP ini ada OIS-nya kan, itu biar videonya atau fotonya bisa lebih stabil ya. Tapi selama saya pakai sih memang lumayan stabil pas kita ngerekam sambil jalan gitu kan. Ya kurangnya di videonya saya ngerasa ada kayak patah-patah dikit-dikit gitu kan, kalau kita lihat dengan seksama gitu ya. Dan juga kalau pas kita videoin atau foto pas cahayanya sedikit, itu kerasa banget kan. Kalau kita zoom hasil foto di low light gitu, fotonya kerasa banyak noise-nya kan, pokoknya kayak nggak detail gitu lah kan. Tapi kalau di siang hari udah lumayan tajam lah kan. Bahkan kadang-kadang kalau kita fotonya lagi bagus, itu saya ngerasa hampir mirip kayak kita pakai kamera mirrorless APS-C gitu, tapi pakai lensa yang nggak terlalu blur kan, jadi kelihatan tajam gitu, mirip-mirip lah sekilas kan, kalau kita pinter-pinter fotonya. Kesimpulannya buat saya yang suka sama HP compact,
Ya bisa dibilang HP ini nggak compact-compact amat gan. Tapi buat Agan yang nyari HP Android 3 jutaan resmi Indonesia yang ukurannya nggak terlalu gede, ini salah satu yang terbaik gan. Soalnya dia bisa kompromiin ukurannya sama fitur-fiturnya gan. Dan yang saya suka dari HP ini itu update softwarenya lumayan gan. Kurang lebih 2 tahun ya kalau nggak salah. Dan bentuknya tuh saya suka, nggak terlalu neko-neko. Cuma bagian bagian lensanya ini, yang bagian belakang lensa 2-nya ini terlalu besar gan, kelihatan serem banget. Ya mungkin itu kekurangan desain HP ini menurut saya gan. Tapi kalau Agan yang nggak terlalu suka sama Poco M6 Pro, saya punya sih 3 HP rekomendasi saya yang ukurannya itu mirip sama HP ini. Bahkan ada yang lebih tipis yang harganya mirip-mirip gan. Nah HP ini sebenarnya jadi salah satu pertimbangan saya sebelum beli HP kemarin ya gan. Tapi setelah ketiga HP ini sama Poco M6 Pro, akhirnya saya memilih HP ini gan. Karena memang saya yang pertama Mi fans, yang kedua saya nyari yang budgetnya itu kalau bisa semurah mungkin, tapi fiturnya ya lumayan lengkap gan. Jadi HP ini lumayan, menurut saya kurangnya cuma satu sih, nggak 5G itu aja gan, sama ukurannya nggak terlalu kecil. Nah yang pertama itu ada Redmi Note 13 5G. Ukurannya tuh mirip banget sama HP ini gan, cuma dia lebih tipis lagi gan. Kalau HP ini kan nggak salah 8 mm ketebalannya, kalau Redmi Note 13 5G itu sekitar 7,6 atau 7,5 ya, Agan cek aja di internet. Tapi dia keunggulannya dia 5G, kameranya lebih bagus, dan kekurangannya dia itu dibandingkan Poco M6 Pro ini ada beberapa fitur yang dipangkas gan, kayak soundnya itu dia mono, kalau di Poco ini kan stereo, dan chargernya itu kalau di Poco 66 watt lah kalau nggak salah, kalau di Redmi Note 13 5G itu cuma 33 watt. Dan fingerprintnya kalau di Redmi Note 13 5G itu ada di samping tombol gini gabung sama tombol power, kalau di Poco ini fingerprintnya ada di layar gan, jadi lebih kelihatan mewah. Untuk harganya sih saya terakhir ngeliat sekitar 3,3 jutaan ya gan, atau 3,2 jutaan segitulah gan. Nah yang kedua itu ada Vivo V29e gan. Nah ini HP istri saya gan. Jadi sebelum saya beli HP ini, istri saya sudah beli HP itu duluan, dan saya pegang, saya cocok. Nah setelah itu saya cari perbandingan HP yang mirip-mirip sama itu, saya dapat Poco M6 Pro ini gan. Nah kalau HP Vivo itu keunggulannya sih dia juga sama ya, dimensinya panjang lebarnya sama, cuma dia lebih tipis. Dan keunggulannya juga kamera Vivo V29 itu lebih bagus jauh gan, karena lensa belakangnya itu ultrawide-nya itu bagus banget gan, sama lensa selfie-nya juga gede resolusinya gan. Saya ngeliat pokoknya jauh banget sama Poco ini gan. Nah kalau untuk yang lain-lain mirip, dia fingerprintnya in display, habis itu ngecasnya juga lumayan kenceng, 40 wattan, dan saya rasa bodinya lebih premium Vivo V29 itu gan. Saya rasain, saya pegang-pegang, lebih solid lah. Dan di bagian belakangnya itu selain kameranya hasilnya bagus, itu ada kayak ring light gitu gan, bulat gitu, itu keren banget sih. Cuma kekurangannya satu gan, harganya lumayan mahal gan. Kalau sekarang Agan beli itu sekitar 3,5 jutaan gan. Nah buat Agan yang punya budget segituan, saya rasa lebih worth it beli Vivo itu gan, dibandingkan beli Poco ini sih. Karena Poco ini harga normalnya cuma 2,9 jutaan, tapi kalau ada diskon bisa jadi 2,7 juta gan. Yang terakhir ada Oppo A78 4G gan. Nah ini keunggulannya yang paling saya suka sebenarnya gan, yaitu dimensinya paling compact di antara beberapa HP yang saya bahas di video ini gan. Itu digenggam enak banget, dan desainnya tuh minimalis banget gan. Dan saya bisa bilang HP di bawah 3 juta yang paling compact untuk sekarang HP baru ini, itu Oppo ini dengan Oppo A78 4G. Cuma kekurangannya itu banyak fitur yang dipangkas, dan juga kameranya itu saya lihat ya bisa dibilang lebih jelek lah dari Poco ini. Nah untuk harga sekarang sih harganya murah ya gan. Saya lihat di online itu cuma sekitar 2,7 jutaan Agan bisa dapetin. Ya mungkin kalau Agan nggak terlalu mikirin spek,
lebih suka pokoknya HP-nya compact aja. Mungkin HP itu lebih cocok sih Gan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang pengalaman make Poco M6 Pro selama 1 bulanan. Ya, buat orang kayak kita yang suka HP compact tapi budgetnya pas-pasan, itu memang susah Gan di tahun 2024 ini untuk beneran yang dapat HP compact Gan. Sebenarnya kalau agan budgetnya banyak, ya mepet-mepet 10 juta itu ada banyak sih HP yang compact Gan. Saya terakhir lihat itu Sharp Aquos Sense 8, itu HP-nya compact bagus Gan. Sama Samsung S24 yang biasa itu juga compact, tapi harganya terlalu mahal sih buat saya Gan. Ya, kita berharap aja semoga tahun ke depan tren bezel HP itu semakin tipis dan teknologi baterai itu bisa dibuat sekecil mungkin dengan kapasitas sebesar mungkin. Jadi produsen bikin HP compact itu lebih gampang Gan. Tapi kalau untuk sekarang saya rasa sih lumayan banyak ya HP yang ukuran mirip-mirip kayak Poco M6 Pro ini Gan. Ya Gan pilih-pilih aja, sesuaiin aja. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022-2023 itu HP-nya banyak yang lebih gede dari ini Gan. Saya nggak suka banget Gan. Nah kalau untuk sekarang sih karena bezelnya tipis, jadi ya ukurannya ya walaupun nggak compact-compact amat, tapi lebih nyaman lah buat dipegang dibandingkan sebelumnya Gan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Mohon maaf kalau mungkin dalam penyampaian video ini saya banyak salah karena ya memang saya nggak terlalu pinter ya Gan untuk ngomong di depan kamera gini. Ya, kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti kalau ada pertanyaan tentang HP ini, komen aja di bawah Gan. Kalau saya bisa balas, langsung saya balas. Kalau pertanyaan bagus, mungkin saya buatin video lagi. Sekian dari saya, dan terima kasih Gan.